Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kalian suka makan ayam? Apa kalian tahu dari mana asal ayam yang biasa kalian makan tersebut? Yap, berasal dari kandang peternakan ayam broiler yang jauh dari perkampungan warga. Bukan tanpa alasan, karena memang kotoran ayam yang menyengat baunya, jadi harus dibuat jauh dari rumah warga desa. Berada di pekarangan atau persawahan yang jauh dari pemukiman, namun begitu dekat dengan mereka yang tak kasat mata. Pertengahan tahun 2000-an, kandang peternakan ayam ini dibangun di bekas perkebunan mangga milik Pak Haji. Dari awal berdiri sampai sekarang, tak pernah habis cerita menyeramkan oleh setiap penjaganya. Puluhan orang penjaga berganti, puluhan kisah mistis juga mengiringi di setiap periodenya. Selain jauh dari pemukiman, di sini juga memang sudah terkenal angker sejak dahulu kala. Ujung timur desa yang menyimpan banyak cerita dari mereka. Sebelah barat kandang berbatasan dengan perkebunan mangga dan pisang warga yang dimana perkebunan tersebut terkenal dengan rumah pocong julukannya. Ya, karena memang bukan cuma satu atau dua sekali muncul, tapi banyak. Lebih dari 10 pocong ketika muncul di hadapan warga yang sial karena melintasi daerah tersebut pada malam hari. Di sebelah utara kandang, kurang lebih 10 meter berbatasan dengan rawa-rawa kecil di tengah persawahan. Tentu menjadi tempat tinggal dari mereka yang memang, dan rawa tersebut tak kalah angker dan seramnya dari perkebunan pisang di sebelah barat. Di sebelah timur kurang lebih 300 meter adalah pemakaman desa sebelah yang terpencil berada di tengah persawahan. Makam dari orang-orang zaman dahulu. Dan bergeser ke sebelah selatan, tepat di hadapan kandang adalah Kaliwetan, yang dilintasi jembatan kecil, di mana jembatan tersebut adalah bekas pembantaian dari orang-orang pada zaman dahulu ketika penjajahan Belanda. Di bawah jembatannya adalah kuburan dari para korban pembantaian, yang sudah menjadi sungai kecil untuk irigasi persawahan warga. Cerita pengalaman Usman. Malam itu, turun rintik hujan yang sedang dan awet sedari sore hingga malam hari. Usman terjebak di kandang dan tak bisa pulang. Ia pun memutuskan untuk berbaring sambil mendengarkan suara musik dari radio tua yang terpasang. Mendengar radio adalah hiburannya, hiburan dikala bekerja dan beristirahat. Rasa kantuk mulai mendera, memberatkan mata, mengajak Usman untuk terlelap, hingga akhirnya ia tertidur dengan lelapnya. Suara radio yang kehilangan frekuensi. Sementara hujan di luar tak kunjung reda, malah semakin deras. Kilatan petir mulai tercipta, diikuti dengan suara gelegar gemuruh yang membangunkan Usman dari tidurnya. Namun bukan hanya itu, samar-samar terdengar suara kidung Jawa yang dinyanyikan oleh seorang perempuan yang menggunakan kain pakaian khas sinden dalam sebuah pertunjukan wayang. Suaranya begitu halus, seakan memikat dan menenggelamkan siapapun yang mendengarnya ke dalam alunan merdu suaranya. Terdengar dari pojok timur kandang peternakan. Tangannya gemulai, seakan mengekspresikan makna yang terkandung dari lagu tersebut. Usman yang setengah sadar mencari sumber suara.
Ia memindai channel radio yang dikiranya suara tersebut berasal dari radio di samping kanannya. Suara radio ia kecilkan, berharap bisa dengan jelas mendengar suara sayup-sayup kidung yang dipecah suara petir dan hujan. Usman segera bangkit dengan posisi terduduk menatap arah sumber suara. Dan sejenak jantungnya berhenti berdetak. Mata yang begitu terbelalak, mulut setengah terbuka menyaksikan pemandangan di depannya yang kurang lebih berjarak 100 meter di pojok timur kandangnya. Usman hanya diam tak bergerak. Kini jantungnya begitu cepat terpompa. Adrenalin begitu memuncak. Sementara sosok yang ditatap Usman sekarang berbalik memandangi dirinya yang tengah mematung terpaku, ketakutan yang luar biasa besarnya. Senyumnya begitu mengerikan, dengan pipi yang bolong robek sampai ke kuping. Sekarang sosok tersebut berlenggak-lenggok, berjalan sambil menari menuju ke arah di mana Usman duduk terdiam. Ketika sosok tersebut semakin mendekatinya, gelegar dan gemuruh petir menyadarkannya, membuat tubuh Usman refleks, mengeluarkan segala kekuatan yang sedari tadi terkekang dan terpendam. Segera ia berlari keluar bangunan kandang peternakan, menerobos hujan dan semak ilalang. Tak ada yang Usman pedulikan selain dirinya dan keselamatannya. Tujuannya sekarang adalah lari sekencang dan sejauh mungkin dari sosok yang menakuti dirinya. Usman lari terbirit-birit, seraya berteriak mengeluarkan ketakutan yang teramat sangat. Sosok tersebut di sini dikenal dengan nama Tapi Liris. Begitu Usman menceritakan kisahnya. Namun, tak ada keluh kesah darinya. Semua dilakukan dan dijalankan demi kebutuhan, karena memang tak ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan. Dengan penuh resiko dan ketakutan, ia bertahan, entah sampai kapan. Tahun 2014, setelah lulus sekolah, belum ada keinginan untuk kerja jauh meninggalkan desa. Masih ingin menikmati waktu libur dan menganggur. Beberapa bulan berlalu ketika asik menikmati makan malam bersama kedua teman saya, Dio dan Irfan. Seperti biasa, kami kumpul di rumahnya Irfan, hanya untuk menghabiskan waktu dan kegiatan yang tidak terlalu berguna. Hingga suatu malam datang satu orang teman kami yang baru pulang menimba ilmu di sebuah pesantren yang terletak di Jawa Timur. Idin, sebut saja begitu. Teman lama yang terpisah jauh karena sebuah keinginan. Idin adalah keponakan Bapak Haji yang saya ceritakan di atas. Singkat cerita, Idin mengajak kami untuk bekerja di peternakan ayam milik pamannya. Dari situlah awal saya terjun ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu tentang proses peternakan ayam broiler. Kurang lebih 2 minggu lagi kandang siap diisi. Hal yang pertama dilakukan adalah membersihkan lantai kandang dengan air bertekanan tinggi, bertujuan untuk menghilangkan sisa dari kotoran ayam. Pekerjaan yang melelahkan, karena memang harus bersih dan teliti di setiap sela lantai bambu agar tumbuh kembang ayam sempurna. Kegiatan ini kami mulai pada sore hari sampai tengah malam. Bahkan kami harus lembur membersihkannya karena waktu yang sudah mepet dengan jadwal. Saat malam hari suasana terasa begitu berbeda, sangat sunyi, gelap, dan hampa. Namun, entah kenapa begitu pengap nafas ini, seperti tengah berada di dalam kerumunan. Hanya deruh mesin pompa yang terdengar, seperti tak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Kami bekerja bergantian, saling berganti jika dirasa sudah lelah. Kandang ini sudah kosong, agak lama, kurang lebih
3 mingguan. Kami membersihkan sela demi sela secara detail dan penuh kesabaran. Bangunan kandang yang 90% berbahan kayu dan bambu, luas 5 meter dan panjang 80 kali 100 meter. Ketika mereka sedang bekerja, saya memilih turun menuju pondok yang berada di tengah terapit bangunan peternakan ini untuk sekedar membuat kopi dan beristirahat. Selesai membuat kopi, saya duduk menatap keadaan sekitar yang gelap dan dipenuhi pohon mangga dan pisang. Ada satu pohon pisang yang menarik perhatian saya. Daunnya bergerak-gerak, namun hanya pohon pisang itu sendirian yang bergerak. Semakin lama, semakin cepat ritme gerakannya. Ah, masa bodoh, ucapku sambil meminum kopi. Namun, semakin lama, semakin saya dibuat penasaran. Hanya beberapa detik mengalihkan pandangan, tiba-tiba sudah muncul sosok berkain putih setinggi pohon pisang. Saya mengernyitkan dahi, memfokuskan pandangan dengan penuh tanda tanya. Saya menyemburkan kopi seraya mengumpat kata kotor ketika sosok tersebut menunjukkan wujud dan mukanya. Gelas kopi tak tahu terlempar kemana. Berlari dan buru-buru naik menuju teman yang sedang bekerja. Entah kenapa rasanya begitu lemas dan lelah ketika sampai di atas. "Kenapa woi?" ucap Dio ketika melihatku dengan nafas terengah-engah dan keringat di kening yang menetes. "Gak apa-apa yo, aman," ucapku menyembunyikan kejadian tadi. Saya memilih menggantikan tugas Dio membasuh lantai kandang. Sementara itu, Dio turun untuk beristirahat. "Mampus, rasain, makan tuh pocong," ucapku dalam hati ketika Dio menuruni anak tangga menuju ke pondok bawah. Selang tak berapa lama, Dio kembali dengan keadaan sama sewaktu saya naik ke atas tadi. "Sialan, kurang ajar kamu, gak bilang-bilang," umpat Dio kepadaku. "Ketemu siapa?" "Ketemu siapa?" balasku dengan nada puas. Tak terasa sudah hampir jam 2 malam. Masih terlalu panjang pekerjaan ini. Kami pun masih bersemangat dan sesekali bersenda gurau untuk menghilangkan kantuk dan rasa bosan. Tiba-tiba mesin pompa mati. Kami turun untuk memeriksa apa yang terjadi. Sedikit memutar jalan karena memang berada di pojok timur kandang. Di sebuah sumur tua yang dalam, di situ kami meletakkan alat pompa air tersebut. Dengan ilmu seadanya, kami mencoba mencari sumber masalah. Namun, semua tampak normal, tak ada kendala. Bensin pun masih penuh. Karena ya baru diisi beberapa menit yang lalu. Kalau begini, tandanya disuruh istirahat. Yang nunggu sumur mungkin nggak terima nih. Ya udah, nanti lanjut lagi. Habis subuh lah. Idin menengahi. Kami pun sepakat untuk tidak melanjutkan pekerjaan ini. Sekarang saatnya untuk bersantai sambil ngerokok dan minum kopi. "Gelas yang satunya kemana nih? Kurang satu," Idin bertanya kepada kami. "Waduh, gelas tadi kelempar. Kemana lagi tadi pas lihat pocong?" ucapku dalam hati. Waduh, hilang gelas siji. Udah sih, barengan aja ngopinya. Kami beristirahat dan bersantai sambil menunggu waktu subuh tiba. Hingga datang waktu yang ditunggu. Azan subuh sayup-sayup terdengar. Kami mencoba menyalakan kembali mesin pompa yang tadi mendadak mati. Bismillah. Dan benar saja, mesin pompa kembali hidup seperti semula.
Tuh kan, benar, ucap Irfan. Kami melanjutkan pekerjaan dengan estimasi selesai pada sore hari. Ya, benar. Gila, konyol, stres. Bagaimana tidak? Kami tidak tertidur selama 24 jam lebih dan jika diteruskan sampai sore hari itu artinya sudah 30 jam lebih kami tidak tertidur. Nekat, semangat yang tadi kini hilang entah kemana. Memasuki jam 9 pagi, mata sudah minta ampun untuk segera dipejamkan. Tubuh pun terasa lemas, sudah tak berdaya. Idin turun untuk mematikan mesin pompa. Sudah, ayo kita tidur dulu, serunya kepada kami semua. Kami semua tertidur di pondok bambu di tengah area peternakan. Pondok yang sempit dan jauh dari kata nyaman. Kami pun tidur harus berhimpitan menyesuaikan luas ukuran yang bisa dibilang pondok atau gubuk ini. Kami tertidur pulas di tempat yang seadanya ini. Woi, ayo bangun. Idin membangunkan kami. Lah, kok udah gelap? Jam berapa ini? Ucap Irfan setengah sadar. Jam 10. Kacau nih kerjaan kalau begini. Ucap Idin yang segera keluar pondok untuk mencuci wajahnya. Idin memulai pekerjaan dengan Irfan, sementara saya dan Dio bertugas membeli nasi, kopi, rokok, dan segala kebutuhan lainnya di desa menggunakan sepeda motor. Trit! Suara rem mendadak dari sepeda motor yang melaju. Di hadapan saya dan Dio, terlihat banyak orang bergerombol di jembatan. Kami mengira itu adalah warga desa, namun tidak mungkin. Mundur yuk, bukan lawan, ucapku sambil menepuk pundak Rio yang menyetir. Dengan badan bergidik merinding, kami mengurungkan niat dan kembali ke area kandang. Loh, kok balik lagi? Ucap Idin heran. Aduh, ampun deh, gak kuat. Dio menjawab sambil mengangkat kedua tangannya. Loh, kenapa yuk? Ucap Irfan mendekati kami. Ada rombongan demit. Ini loh, Aceh yang beli biar dimakan demit, ucap Aryo sambil menunjuk ke arah jembatan. Tutup aja pintu kandangnya, cepetan, gua takut nih. Irfan terlihat panik. Kami menyadahi pekerjaan kami, terlalu takut jika membuat suara gaduh yang nanti akan mengundang mereka untuk kesini. Begitu sepi, senyap, tak ada suara di luar. Yang terdengar hanyalah suara nafas yang ngos-ngosan dan jantung yang berdegup kencang karena ketakutan. Idin terlihat seperti membaca doa-doa. Irfan tengah mengusap peluh di keningnya. Saya hanya berjongkok pasrah, sementara Aryo sesekali melihat ke arah depan kandang untuk memastikan. Baru 2 hari kerja aja udah begini, gimana nantinya? Gumamku dalam hati. Tak ada satupun dari kami yang berani bergerak, apalagi untuk berbicara. Dok. Suara pintu diketuk dari luar. Kami masih tak berani menjawab. Dok. Idin. Suara dari pintu luar memanggil nama Idin. Idin, ayo dibukain. Aryo melongok melihat siapa yang berada di balik pintu. Syukurlah, rupanya Pak Maman yang merupakan ayah Idin. Gubrek, pintu dibuka. Kami membuang nafas yang panjang yang sedari tadi tertahan. Pada kenapa keringetan semua begitu? Tanya Pak Maman heran. Kami tak ada yang menjawab. Ya sudah, istirahat dulu ya. Ini saya sudah bawa nasi tapi sedikit, sama kopinya juga. Pak Maman memberikan plastik berisi nasi dan kopi untuk Idin anaknya.
Dengan langkah ragu, kami menuruni tangga menuju pondok. "Makan dulu, nanti saya temani kerjanya." Pak Maman seakan tahu apa yang terjadi kepada kami. Ya karena memang dulu Pak Maman yang menunggu di sini untuk beberapa periode lamanya. Satu rantang nasi dan lauk seadanya kami makan bersama. Walau cuma sedikit tapi kenyang begitu terasa. Setelah makan, kami pun melanjutkan pekerjaan yang tinggal beberapa meter lagi jaraknya. Ketika waktu menunjukkan jam 1 tengah malam, kami merampungkan pekerjaan ini. Kami langsung membereskan semua peralatan dan turun menemui Pak Maman. "Jangan balik dulu, tidur dulu di sini saja." Pak Maman seperti memberikan pesan terselubung. Tak lama Pak Maman mulai menceritakan kejadian-kejadian yang pernah ia alami sewaktu menunggu di sini. Sebenarnya kami takut, namun entah kenapa beliau bercerita seperti sangat menarik untuk didengar secara seksama. Oke, kali ini kita lihat dari sudut pandang Pak Maman. "Saya memang yang pertama kali menunggu di sini. Suara tawa dan tangisan memang setiap malam selalu terdengar dari kebun mangga di sebelah barat kandang. Awalnya saya takut. Bahkan tidak hanya takut, tapi saya sangat takut. Saya bisa gila bila harus setiap malam dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Di sini seperti perkampungan mereka dan saya seperti orang asing yang menarik perhatian dari mereka. Lama-kelamaan bukan hanya suara yang saya dapati, namun juga wujud dari mereka yang begitu beragam dan tentu mengerikan untuk digambarkan. Saya menunggu di sini bersama Idris. Idris dikenal sebagai orang yang pemberani terhadap makhluk gaib, namun entah kenapa ketika di sini nyalinya begitu ciut. Tak dengar lagi kelakar sikap beraninya. Saya pun sama halnya dengan Idris, begitu takut menunggu di sini. Namun, mengingat Pak Haji adalah paman saya membuat saya segan, dan tidak enakan bila mana harus mundur dari pekerjaan ini. Saya membatin, namun tak punya pilihan lain. Semakin berani makhluk di sini menunjukkan eksistensinya, bahkan sampai menggoyang-goyangkan bangunan peternakan ini. Ketika saya dan Idris sedang tertidur pulas, entah kenapa rasanya bangunan ini bergoyang seperti terjadi gempa. Saya dan Idris segera keluar dari dalam kandang, namun anehnya di luar sama sekali tidak terasa. Begitu melihat bangunan kandang yang masih bergerak-gerak, saya pun beristighfar. Rupanya hanya bangunan kandang yang bergerak dan tak lama terdengar suara tawa yang begitu berat yang membuat bulu kuduk meremang sekujur badan. Kami pun lari terbirit-birit meninggalkan bangunan kandang untuk mencari pertolongan. Saya akhiri sudut pandang Pak Maman. Kita kembali ke inti cerita. "Jangan keras-keras ceritanya, Pak. Nanti setannya dengar," ucap Irfan memotong cerita. "Ya biarin aja, biar pada sadar setannya," Pak Maman menegaskan. Terlalu panjang dan terlalu banyak memang cerita dari Pak Maman, jadi langsung di-skip saja. Kami pulang ketika matahari mulai muncul dari ufuk timur. Tak ada kegiatan. Hari ini kami habiskan untuk beristirahat karena lusa kami harus kembali bekerja menggelar sekam padi dan karung yang sudah dijahit dan disatukan, sehingga panjang dan lebarnya pas dengan ukuran kandang sebagai alas pijakan anak ayam nantinya. Berikut tahapan demi tahapannya. Membasuh kandang, menghilangkan bekas kotoran ayam, menggelar sekam dan karung yang sudah disesuaikan dengan ukuran kandang sebagai pijakan ayam, memasang sekat dari bambu atau pan besi matadok yang berlubang sebagai pembatas ayam nantinya, memasang batu bara sebagai penghangat anak ayam nantinya, menyiapkan peralatan makan dan minum ayam setelah
ayam datang, semua harus dipersiapkan. Semenjak ditemani Pak Maman, memang semua terasa lebih baik. Tak banyak gangguan yang kami alami, hanya gangguan kecil yang kami alami dan tidak terlalu menyeramkan. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Nanti malam adalah kedatangan anak ayam yang siap dibesarkan. Dikirim dari PT melalui supplier yang berasal dari Jawa Tengah. Tak tentu kapan datangnya, yang pasti kami harus mempersiapkan semuanya sedini mungkin. Jam 8 malam, kami menuju ke kandang untuk menunggu waktu kedatangan anak ayam. Bagusnya, Irfan membawa sound aktif yang bisa terkoneksi lewat HP. Memutar lagu dari band terkenal yang memang banyak disukai. Suara dari alunan musik menghidupkan suasana yang tadinya sepi menjadi sedikit lebih meriah dan lebih baik untuk kami. Tak lupa, kopi hitam kami seduh sembari menunggu. Sekitar 1:30 dini hari, mobil paket pun baru tiba. Yang ditunggu-tunggu dari tadi, kami pun bergegas menghampiri. "Di sini rame ya, Mas?" tanyanya kepada kami. "Rame apanya, Mas?" tanya Dio. "Itu, tadi waktu masuk ke sini banyak orang di sepanjang jalannya." Kami berempat pun bengong penuh dengan tanda tanya. "Ya sudah, ayo kita kerja lagi," ucap Dio seraya masuk ke dalam mobil untuk mengangkut kartonan box yang berisi ayam. Setelah semua data dan jumlah box dicocokkan dan tak ada kekurangan, maka tinggal minta tanda tangan si penerima. Tugas paling berat dalam budidaya ayam pedaging dimulai. Anakan ayam sangat rentan terhadap suhu, keadaan, tingkat stres, dan perlakuan juga mempengaruhi tumbuh kembang dari si anak ayam. Untuk menjaga suhu tetap hangat, maka batu bara dinyalakan, dan belum lagi ancaman dari binatang seperti garangan, tikus besar, dan kucing yang sering memangsa ayam. Harus dijaga ekstra. Hal seperti ini harus dilakukan selama 15 hari lamanya. Memasuki umur 7 hari, ayam harus divaksin agar daya tahan tubuhnya kuat, dan rutin diberi jamu berupa campuran kunyit, gula merah, dan lainnya. Di hari ketiga, kami berada di pondok sambil sesekali mengecek keadaan di dalam kandang. Keadaan nampak tenang dan normal. Namun, lewat jam 10 malam, lampu tiba-tiba mati, membuat kami kaget dan bergegas memeriksa. Rupanya sedang ada pemadaman listrik. "Kerja sekalian uji nyali ini mah," kata Dio. Tak lama, terdengar suara. Gebrak! Suara seperti hantaman dari dalam kandang. "Woi, kami kaget setengah lata." "Duh, apalagi ini?" ucap Irfan setengah heran. Namun di antara kami tak ada yang berani memeriksa. Kami saling tunjuk dan saling melempar tanggung jawab. Setelah berdebat kecil, akhirnya kami memutuskan untuk memeriksa secara bersama-sama. Pintu kandang perlahan dibuka. Begitu gelap, hanya ada satu dari anak ayam yang sepertinya mengalami ketakutan yang sama seperti kami. Hanya ada 2 senter untuk kami berempat. Kami dibagi menjadi 2 tim. Irfan dan Idin ke kanan, saya dan Dio ke sebelah kiri. Berjalan, memeriksa sudut demi sudut untuk memastikan tak ada binatang yang memakan anak ayam. Sampai kami tiba di bawah tandon air utama. Tandon air yang menjadi suplai untuk minum para ayam. "Keluar, cepetan!" Brak, 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 brak. Suara langkah kami yang menginjak lantai bambu. Mendengar suara kami berlari, Idin dan Irfan malah ikut berlari keluar kandang. "Ada apa, yuk?" "Sialan,
Lagi nongkrong di atas wadah air tandon. Dio menjelaskan sambil mengumpat sosok yang membuatnya takut barusan. Kalian kenapa ikut lari? Ya, kita kan harus kompak. Kalau lari satu ya lari semua dong. Sangkal Idin menjawab pertanyaan Dio. Ucapan apa itu? Ucapku setengah kesal. Sudah, istirahat saja. Tidak usah pedulin kandang. Kandangnya juga gak bakalan lari kok. Irfan mencoba menengahi. Kami pun sepakat untuk duduk di depan pondok dan membuat api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Lama-lama kok lapar ya? Iya sih, lapar. Suara Idin dan disahuti oleh Irfan. Kompak banget ya kalau urusan makan, ucap Dio. Makan apa coba? Saya bertanya kepada mereka. Bakar singkong sama pisang aja. Enak kan anget apalagi ditambah kopi. Irfan memberi usul. Sana, lo yang nyabut singkong, gua yang cari pisangnya. Aryo tampak setuju. Kami bertiga mencari pisang di kebun sebelah barat. Bersambung ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.